Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kariha bidkhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niron. Al hadis maknanya wallahu a'lam bishawab. Jamaah sidang sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah hari ini Ahad terakhir kita berada di bulan Sa'ban. Karena insya Allah Ahad besok mudah-mudahan dan barangkali kita sudah melihat di berita kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Ya. Kita berdoa Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur kita, diberikan rezeki yang berkah dan banyak untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kesepuhan Pak Sukanto, Pak Haji Rohaji, Abah Ohen, kemudian Bapak Haji Haryono, Bapak Ketua RT 3, Bapak Haji Sunar, dan Ayani ya sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama juga, tokoh pemuda juga di Giner yang alhamdulillah beliau tidak pernah absen hadir di tengah kita. Juga tidak lupa untuk para imam, Bapak Ustadz Ali, Bapak Ustadz Padoni, karena yang rutin untuk kegiatan harian di Masjid Al-Mutakin itu adalah beliau-beliau ini. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, yang sehat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan beliau istiqomah. Ya, istiqomah itu apa Ibu? Singkatannya apa istiqomah itu? Ikatan suami istri tertekan di rumah, ya gitu. Istiqomah insya Allah, mudah-mudahan beliau istiqomah semuanya. Ya, istiqomah itu continue ya. Kemudian dalam bahasa kita ini langgeng membawa jamaah, karena kalau tidak ada beliau-beliau ini siapa yang akan membawa kita, mengajak ke kita. Makanya bersyukur alhamdulillah di wilayah RT 3, RW 4 khususnya kita masih banyak yang mengajak untuk melaksanakan kebaikan. Ya, ibu-ibu mohon izin, harusnya hari ini kan Ustadz Fatur Rahman. Saya udah WA beliau itu dari minggu kemarin, karena saya selalu koordinasi dengan beliau untuk Ahad besok yang kemarin itu yang ceramah Ustadz Lutfi. Ustadz Fatur Rahman harusnya hari ini. Saya WA tuh. Kadang-kadang kita itu kalau baca WA suka ujungnya aja. Ya, siap. Begitu kemarin datang ke sini, beliau sudah ada. Liur kan kita, jadi bingung ya. Saya langsung koordinasi lagi sama Pak Ustadz Fatur sama Pak Ustadz Ali. Gimana ini dua-duanya ada? Padahal kita udah WA benar, saya bilang. WA disampaikan sama beliau, takutnya saya lupa WA, padahal WA-nya udah benar. Ustadz Fatur Rahman nanti tanggal 23 hari ini sekaligus doa untuk memberi kirim puji kepada ahli kubur, saya bilang. Tapi karena kemarin ada dua-duanya, saya bilang ke Bapak Ustadz Fatoni, jangan sampai mengecewakan salah satu di antara kedua. Ya. Nah, makanya kemarin ada kalimat istilah kajian Ahad pagi pada kemarin itu adalah kajian spesial. Padahal itu mengenang orang-orang. Ya, gitu, supaya mereka tidak kecewa. Bagaimana cara waktunya gitu kan? Gak mungkin kan ceramah dua-duanya lillah atuh ya. Jadi ibu menceramah dua-duanya mah mau betah.
Karena lihat ibu-ibu itu paling kuat jam 6.30 nah di sini baru kuat itu. Ya. Jadi kalau udah jam 6:30 mah Gusti Pararu bukan diupnya. Nah, makanya kita kemarin komunikasi lagi, udah yang satu suruh imam nanti tutup dengan doa, ya. Yang satu lagi ceramah. Jadi kan aman. Ya, hari ini harusnya itu beliau, tapi karena beliau tidak ada, masa dipanggil lagi ke sini, ya. Ya udahlah, Bapak Ustadz Ali izin untuk ahad besok saya ingin menyampaikan sekaligus mengumumkan untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Jadi begitu Ibu ya. Jadi punten. Jadi kadang-kadang kami itu dari DKM terus terang aja, karena memang suka ada aja, baik di sini ataupun di luar, yang datangnya itu padahal udah oke, tahu-tahu breng dua-duanya. Nah, gimana caranya supaya kita tidak mengecewakan orang lain? Ibu pernah lihat di medsos ada anak yang autis, katanya yang namanya tukang pom bensin itu harus memanusiakan manusia. Kita bawa motor diisi kan, datang anak autis pakai naon sepeda, dicolokin aja kan udah bangga dia. Ya, makanya jangan sekali-kali mengecewakan orang lain. Walaupun kita marah, ya kelihatan tidak marah. Ya, oke, Ibu punten. Sebelum saya ngaji, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk kuliah subuh Ramadan besok, insya Allah karena sudah masuki awal Ramadan, yang akan ceramah di kita Bapak Kiai Haji Didin Bahludin dari Kebun Pedes. Hujan ya, alhamdulillah gak apa-apa. Alhamdulillah beliau juga sudah siap hadir di Masjid Al-Mutakhir, dan saya bilang sama beliau kemarin, untuk bulan Ramadan ceramahnya jangan sebentar. Ya, minimal dari jam segini jam 6.30 baru selesai. Ya, kenapa tidak boleh sebentar? Karena ngapain kalau tidak di rumah juga, ya. Jadi jam 6.30 baru selesai, 1 jam saya bilang. Nah, kemudian untuk ahad keduanya, Ibu, untuk ahad keduanya, insya Allah kita akan menghadirkan Bapak Ustadz Dadang Waliullah yang ada di podium atau yang ada di spanduk itu, dan insya Allah beliau juga akan hadir di sini. Kemudian yang ahad ketiga kita akan menghadirkan Ustadz Muhammad Andri, Ustadz SMS, dan yang keempat dari guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bogor Utara, yaitu Bapak Ustadz Yusuf Supriyatna. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, yang 4 orang ini nanti akan hadir menemani kita selama bulan Ramadan. Tos, tidak usah ngobrol dulu, biar saya yang bicara di sini ya. Kemudian saya sampaikan juga Ibu, karena memang saya harus menyampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, untuk bisyarahnya, untuk bisyarah itu impaknya Ibu ya. Jadi kalau untuk impak itu memang ini udah berjalan hampir berapa tahun, nggak tahu waktu almarhum Mbak Dehansu itu ada. Jadi untuk kuliah subuh itu satu penceramah itu kita keluarkan 1 juta rupiah, berarti untuk 4 orang itu 4 juta rupiah, ditambah dengan parselnya 4 berarti jadi 5 juta. Tapi alhamdulillah untuk parselnya kemarin sudah ada yang masuk ngasih ke saya 1 juta rupiah dari hamba Allah, ini untuk dialokasikan untuk parsel memberi ustadz yang 4 orang itu. Jadi Ibu, saya itu kadang-kadang menitip walaupun sambil diam main HP, makanya suka minta sama Abi, tolong kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Mutakhir itu dikirim ke saya posting di status, tidak ada niatan riya, tujuannya untuk mengajak kepada orang di luar sana supaya mau donatur. Jadi tidak ada niatan untuk dia, ya. Jadi saya kirimkan fotonya, sampaikan ke beliau, saya butuh untuk kegiatan Ramadan. Jadi alhamdulillah yang 5 juta untuk Ramadan itu, 1 juta untuk parcel, yang satu harganya 250.000 itu sudah ada yang neken, sudah ada yang handle, sudah ada yang bayarkan, alhamdulillah ya. Tinggal nunggu, barangkali tinggal untuk Ustadz Ali, Ustadz Batoni, saya tidak buka bagian atau gitu ya, tapi belum dapat ya, begitu kan, belum dapat gitunya. Kadang-kadang untuk memperjuangkan yang lain tidak apa-apa kita, saya sendiri kadang-kadang tidak kebagian Ibu ya. Yang penting mereka juga kesini merasa senang dan bahagia. Kalau kata Bang Ajoma,
mengorangkan orang itu luar biasa. Saya ke tempat orang tidak begitu Ibu. Belum pernah saya dapat ceramah 1 kali ceramah 1 juta kayak tidak. Paling mentok-mentoknya berapa gitu kan. Tapi senang. Kenapa saya melaksanakan begitu? Karena ilmu itu mahal. Ilmu itu berharga, ya. Dan dengan mereka tidak hadirnya ke sini, tidak diundang, Ustaz Manrofi itu yang ketua Muhammadiyah itu, beliau kirim saya WA, dia bilang, tapi tidak dibalas lagi sama saya, cuma terima kasih aja Ustaz gitu kan. Barangkali beliau juga sudah lama memang ingin hadir ke sini, tapi saya juga mendengar keinginan kan dari Bapak Ibu semua. Ibu-ibu sering bilang yang dipanggil Ustaz itu katanya. Ya udah, saya laksanakan keinginan ibu-ibu semuanya ya. Jadi insya Allah dari mulai Ahad besok yang akan ceramah hadir kuliah subuh di kita adalah mereka-mereka itu ya. Kemudian yang kedua, insya Allah Ibu tanggal 9 bulan Maret bertepatan dengan tanggal 9 bulan Ramadan kalau tidak ada perubahan, imam dari Palestina, tapi bukan yang kemarin, beliau telepon ke saya sama Abi Nabil ya Bi ya. Beliau telepon, beliau akan hadir di Masjid Al-Mutakin untuk mengikuti kegiatan sholat tarawih bersama. Jadi kemarin itu kan beliau kita yang undang ke sini ya. Nah sekarang beliau yang menawarkan diri untuk hadir di sini. Dan kemarin sudah minta logo Masjid Al-Mutakin kepada Abi Nabil ya. Saya bilang berarti kan kalau tidak salah itu minta suhunya lah. Kalau suhu itu kan ada, punten Ibu kalau kita lihat suhunya itu kan lebih beda gitu ya. Jadi saya minta suhunya yang hadir ke sini. Insya Allah katanya beliau nanti akan hadir tanggal 9 bulan Ramadan di Masjid Al-Mutakin. Ya. Kemudian yang ketiga, ini mohon izin sama Abi punten karena waktu kita udah mulai ada sedikit mepet ya untuk imam tarawih tolong untuk segera dibuatkan ya Bi, gitu kan. Jadi kita pakai imam dalam aja. Bapak Ustadz Patoni, Bapak Ustadz Ali, saya, Kang Aweng, dan nanti barangkali untuk penceramah karena di kita itu kan ada santri ya. Nanti Jaki kalau misalnya pas lagi ada di sini nggak apa-apa. Saya dulu waktu mondok begitu disuruh ceramah tuh bangga. Dikasihnya itu bukan duit, beas. Iya kan dulu ya. Jadi 1 kali ceramah diberi beas, akan pokoknya dibawa pulang atau teh. Ya. Jadi nanti kalau Jaki ada, saya kasih kesempatan untuk bicara di sini. Karena walaupun dia anak kecil, tapi kan beda dengan kita. Kita kan tiap hari main HP, ya. Kalau yang di pondok main Quran. Terus nanti Prastio, putranya si Om Cahyo, ya. Beliau sekarang kan udah ngambil S1 tuh, S1 untuk tingkat agama. Sawal juga di RT 4 ada ya, yang gitu. Jadi di kita ini banyak anak-anak yang calon-calon ustadz, calon-calon kiai nanti ke depannya. Justru ketika mereka lagi mencari ilmu itu, kita kasih kesempatan untuk bicara, itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya, kayak gitu. Karena kalau misalnya tidak diberi kesempatan dari sekarang, maka mereka itu merasa tidak apa namanya, tidak dihargai atau gimana. Karena memang harus seperti itu. Karena itu kerasa sama saya dulu. Ketika pulang dari pondok, dikasih untuk bicara di hadapan masyarakat itu bangga dan senang. Insya Allah nanti barangkali nih mohon untuk segera dibuatkan. Kemudian untuk Bapak Ustadz Patoni punten nih doa kamilina di Korea ya. Karena kita belum hafal kan doa kamilin itu adalah doa 1 tahun 1 kali. Jangankan jamaah saya gitu bisa mun kudu maca dihafal mah ya. Korea deui doa kamilina, Bilalnya nanti tolong disiapkan ya. Mas Aril, Mas Uyung. Jadi Bilal itu mohon maaf yang ditunjuk siap untuk jadi petugas baik imam, Bilal di masjid ini adalah yang benar-benar tanggung jawab ya. Jadi jangan cuma sekedar nempel nama tapi begitu ditugaskan tidak ada ya. Harus punya tanggung jawab. Jadi ini untuk diri kita dan untuk orang banyak juga. Jadi mohon nanti sama Bapak Ustadz Patoni untuk dicari lagi doa-doa yang biasa kita pakai selama bulan Ramadan, terkecuali kalau sudah hafal semuanya. Di HP aja ada memang, tapi lamun baterainya habis eureun ngadoana. Ya kan? Allahumma ij'alna bil imani kamilin mati. Korek gitu kan. Oh ternyata ilmunya ada di dalam HP. Kiai masuk sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah sehat. Udah ditanyain sama jamaah kan. Punten Kiai di atas ya.
Oke Ibu, jadi yang ketiga itu, dan yang terakhir barangkali insya Allah untuk takjil Ibu ya punten, kemarin Mas Nur udah keliling beliau dan saya sampaikan sama Pak Nur itu tolong disampaikan juga untuk warga kita. Jadi takjil ini tidak ada paksaan. Sampaikan juga kepada jamaah itu, kepada warga, kami hanya sebatas menawarkan siapa yang ingin ikut berpartisipasi untuk kegiatan takjil, monggo. Dan itu tidak dipaksa harus berapa-berapa. Kalaupun tidak usah merasa terpaksa. Saya sering menyampaikan begitu ke Bapak Nurmianto itu. Jangan sampai ada di antara warga atau jamaah yang merasa terpaksa. Jangan, ya. Nah gitu. Dan alhamdulillah kalau misalnya nanti sudah terkumpul nama-namanya, baru nanti akan di-printkan dan nanti ditempel. Dan untuk koordinator takjil mah biasa serahkan kepada Mbak Lili dan Bang Ajo untuk kegiatan ngepak-ngepaknya di sini, ya Ibu ya. Jadi sekali lagi yang dipasang di spanduk itu kan ada tarawih berjamaah, itu kan yang sudah biasa rutin setiap tahun kita laksanakan. Oh iya, satu lagi punten boleh untuk mabit tahun ini gimana? Untuk mabit tetap ada, ya tetap diadakan karena kan kita udah komitmen dari awal yang sudah berjalan kalau bisa lebih ditingkatkan, ya. Jadi untuk mabit mangga nanti sama Bule, sama Ibu Lima, Ibu Ipa, ya. Dan nanti insya Allah kami, Ustadz Ali, Pak Dindin, itu kan akan selalu untuk mendukung dan untuk ikut berpartisipasi untuk kegiatan ini. Dan terakhir mohon izin Abi untuk kegiatan-kegiatan di Al-Mutakin ini kadang-kadang saya suka lupa. Kegiatan-kegiatan di Al-Mutakin ini bisa dikenal sama orang luar itu berkat dari YouTube kita, dari Abi Nabil, ya. Jadi kadang-kadang saya suka lupa, beliau ini kalau misalnya kegiatan ini kan pakai kuota ya Bu, pakai wifi ya. Kalau tidak ada kuotanya tidak jalan. Saya sering bilang nih, saya belum bisa kasih kuota, sekalinya mau dikasih juga beliau tidak mau. Jadi beliau berpesan dan berkata ke saya niat lillahi ta'ala untuk dakwah. Jadi kita Al-Mutakin ini bisa didengar, bisa dilihat, bisa diketahui oleh orang di luar sana berkat dari Abi Nabil. Sebenarnya Abi Nabil ini punya peran yang luar biasa ya, gitu. YouTuber itu kan bisa dilihat oleh orang yang ada di negara luar gitu ya. Bahkan mereka sampai-sampai mau berpartisipasi untuk berdonatur ke kita walaupun tidak banyak, itu berkat lihat dari YouTube itu. Terima kasih Abi ya, mudah-mudahan semua kebaikannya, rezekinya yang sudah dikeluarkan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Oke. Nah, takut ada lagi yang salah Ibu yang belum diumumin, ya. Dan yang terakhir barangkali nanti untuk mabit silakan untuk segera dibicarakan, ya. Mabit itu singkatannya apa? Apa itu? Mabit, malam, bina, iman dan ada harus apa gitu ya. Mabit, mau mabit, apa mabit naonnya? Itu kan malam, bina, iman, takwa. Biasanya itu kan diisinya oleh anak-anak muda kita, ya anak-anak remaja yang ada di wilayah RW 4 umumnya. Dan insya Allah kemarin juga saya udah bicara dengan Ibu Ketua DKM Margotilah, Ibu Agus. Jadi kegiatan di Masjid Margotilah itu kuliah subuhnya kan memang dimasukkan atau dialihkan ke hari Sabtu pagi, begitu katanya Pak Haji ya. Jadi Sabtu pagi, setiap pagi Sabtu itu beliau suka mengadakan kegiatan kajian. Jadi kalau dulu-dulu itu kalau tidak salah berapa tahun yang lalu kan kuliah subuhnya hari Sabtu di sana, Minggu di sini. Tapi untuk beberapa tahun ini beliau mengadakannya kuliah subuhnya dialihkan ke hari Sabtu pagi jam 8, biasanya itu diisi oleh kaum ibu. Jadi misalnya ibu-ibu dari RT 3 yang belum bisa bergabung, monggo bergabung di sana. Atau ibu-ibu yang di Margotilah dari Binder belum bisa bergabung ke sini, untuk hari Ahad silakan bergabung supaya silaturahim kita bertambah banyak, ya. Dan yang terakhir, insya Allah hari ini kita akan masang lampu Ibu, terutama ini. Ya, jadi lampu yang di atas itu, ini kan udah 1 tahun Ibu, jadi kalau mau diganti itu 1 tahun, masih agak-agak suram ya Bu ya. Jadi kalau untuk empel gitu kan memang itu sudah abang lah, sudah rutin. Kadang kalau kita mau beberes juga bingung apa yang mau diberesin, sudah beres ya. Paling kita nanti mau masang ini rencana
supaya kelihatan cerah, sama mau ngebersihin lampu-lampu yang menggantung ini ya supaya agak cerah ketika nanti kita melaksanakan tarawih gitu kan. Jadi itu pengumuman yang saya sampaikan, dan ini Ibu mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah ya, terutama di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, rezeki yang banyak ya, dan kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu melakukan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya Bu ya, Mbak Lili untuk koordinator nanti tetap saya serahkan kepada Mbak Lili, dan untuk pengamanan anak-anak mohon izin sama Bapak U sama Bapak Iwan, karena anak-anak kalau sama Pak U itu jangankan dibentak, baru dipolotokin sedikit aja udah diem. Sama saya dibentak, yang ada malah bikin lucu katanya Pak Sorin kalau marah itu. Jadi nggak ada takut-takutnya. Jadi insya Allah dengan kebersamaan untuk kemakmuran masjid kita tercinta ini. Oke, belum selesai, Ibu udah belum ngaji? Ya, kita ngaji dulu. Oke, 10 menit lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sekelumit Ibu ya, sedikit memotivasi saja kepada ibu-ibu semuanya dalam menghadapi bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ataitu ummati Muhammad." Mohon izin Kiai, ini ada keinginan dari jamaah udah lama ingin mendengar Kiai Imam di sini, jadi nanti 1 bulan tolong disempetin mau 1 malam atau mau 2 malam untuk hadir di sini ya. Tadi itu karena menyampaikan dari jamaah saja. Ya, atur nuhun. Insyaallah. Siap, atur nuhun nggih. Kita lihat jamaah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Inni ataitu ummati Muhammad nurina. Wahai Musa, sesungguhnya aku berikan untuk umat Muhammad itu 2 penerangan, 2 kegelapan. Jadi ada 2 penerangan, ada 2 kegelapan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wa ma nurina ya Rabbi?" 2 penerangan yang diberikan oleh Engkau kepada umat Muhammad itu apa? Kemudian Nabi Musa beliau menjawab, "Nurul Quran wa nurul Ramadan." 1 penerangan ketika diturunkannya Al-Quran, yang kedua penerangan ketika diturunkannya bulan suci. Ulangi lagi Ibu, ada berapa penerangan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad? 2. Ada berapa? 2. 1 penerangan ketika diturunkannya Al-Quran, yang kedua penerangan ketika diturunkannya bulan suci. Ya. Dulu ingat ya, tahun 90-an ke sana kalau mau datang Ramadan itu lagunya itu kan di radio itu set ada tuh siapa tuh yang lagu-lagu favorit itu, kadang ada Nasi Daria ya dulu kalau di Tasikmalaya itu, kemudian Bimbo ya, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Ini apa? Bari dihadapkan aku ya, bari nyokoseun ya. Kadang saya kalau lihat medsos Ibu yang zaman-zaman dulu rumah pilih pakai hawu, sok sedih saya, cerik saya. Karena apa? Ngalamin saya seperti itu. Tiap lebaran tadi belikan baju cerik, dan Allah duit kan gitu ya. Zaman dulu itu ya, kayak gitu. Kadang-kadang batur mah lebaran teh motong hayam, motong domba, urang mah dibere no gogororongan we kita. Kayak gitu masalah. Makanya kalau lihat zaman-zaman dulu itu memang pintar orang itu ya, kayak gitu. Jadi anak 90-an lah, kalau anak-anak sekarang mah gak bakalan ngalamin masalah itu ya. Kita ulangi lagi Ibu. Jadi pertama, cahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu cahaya dikala turunnya Al-Quran dan cahaya dikala datangnya bulan suci Ramadan. Ya, gitu. Makanya bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran. Bulan Quran adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkannya Al-Quran 0 kali. Udah dibersihin Qurannya di rumah? Ya, dan gitu. So, diberesin lagi, gitu kan. Jadi erang-erang, ya diambil lagi, dibersihin. Ya. Kemarin saya, Mas Depangga dari sekolah itu dapat Quran, bagus. Quran gede gini, Al-Quranul Karim dari PLN di sini. Dikasih kayaknya 2 dus gede.
katanya. Ada Quran, terus ada roti yang kecil kan disebutnya apa? Penus Quran. Ya, dibawa sama saya. Mas Solihin bawa ke ruang guru, dibawa sama saya. Begitu ditanyakan sama ibu-ibu, apa katanya? Quran. Mau dong, ambil. Diambil hiji elang, ya, sok ambil, gitu kan. Kenapa diambil? Di masjid oge Quran loba kalau nu maca. Iya, tuh ibu Yasin di lemari. Kalau ibu lihat masih anyar. 40 hari diberi Yasin, dibaca harita. Nah, PKI mah diteun. Dan moal awet mah lamun diberi duit. So, makanya ibu nanti kalau kita mati jangan bikin Yasin lah. Sesuai duit 100.000 ewan. Tongkoronin besok pulang beres. Iya kan? Nyana. Coba nyana itu sampai gede-gede gitu. Nah dibaca mah eta we Yasin nu lecek. Ya. Kenapa nu lecek? Enak dibukana. Anu baru mah dibuka nutup deui. Nutup deui kan ieu bahasa Dali ya. Makanya ini mah ngamejaan lamun ibu maot ulah nyeun Yasin. Ya. Lamun arek nyieun we nu lain naon katanya. Ya ada ari amplop mah memang moal aya ieu gitu kan. Gitu. Kadang geuning aya oge tadi medsos teh ya. Ustaz Dahlilan diberi duit, amplopnya tadi buka, terus pesen ke warung, kan gitu ya Bu ya. Pesen mie, pesen rokok, pesen gula, susu, begitu duit dibuka dengan 2.000 perak. Kan ayah saya bilang ngalamin saya gitu kan. Iya makanya pernah Bu, ya Ustaz Lutfi malah. Ustaz Lutfi masih saya waktu di Bubulang belum kesini. Saya ngaji di Margotila. Ustaz Lutfi juga ngaji di Margotila. Pernah saya ke Masjid Agung tahun 2005 kalau tidak salah. Saya makan di Borobudur itu kan ada dulu nasi padang apa tuh, dahar lah di situ. Pas saya makan, Ustaz Lutfi datang, amplop can dibuka ke saya. Ustaz makan, gitu. Saya bilang tenang, duit ayah iya gitu kan. Ayo traktir, ditraktir Bu. Ya namanya ditraktir ngambilnya kan anu enak-enak, kikil gitu kan, gitunya. Tenang saya bilang. Begitu saya masuk ke dalam, kurang. Aduh, saya stres Bu. Ini mah bukan demi Allah saya. Untung sama si udahnya hafal. Saya bilang, udah uangnya kurang. Saya mau isi kultum dulu di Masjid Agung, nanti saya balik lagi. Jadi bayar traktiran itu nunggu uang kultum koksin dulu gitu. Makanya saya bilang kalau lihat di medsos itu benar, saya pisan gitu ya. Makanya kata Ustaz Baton ini, kalau kita diundang kemana-mana jangan dulu pesan, lihat dulu amplopnya gitu ya. Kalau misalnya amplopnya benar, baru pesan. Jangan sampai mengecewakan yang punya warung. Karena ini adalah pengalaman pribadi Ibu ya. Saya bilang, ayo pisan gitu kan. Makanya masalah kok pintar gitu ya. Mereka-mereka yang memposting itu pintar. Semuanya itu ada di dalam diri saya. Tentunya. Ketika kita udah jalankan ditarik, Pak jangan gitu kan. Kok pada bisa saya bilang gitu ya. Memang udah pintar zaman sekarang. Oke. Kemana ngaji itu jadi kadinya? Bukan. Sampai mana tadi Ibu? Nurul Quran, Nurul Quran, Nurul Ramadan. Ulangi lagi. Cahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu satu cahaya dikala turunnya Al-Quran, yang kedua dikala datangnya bulan suci Ramadan. Nah, yang terakhir, wama dulumatan ya Robi, dua kegelapan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad itu apa, kata Nabi Musa. Nah, dua kegelapan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu, pertama dulmatul qabri, yang kedua wadulmatul yaumal qiyamah. Kegelapan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad itu, yang pertama kegelapan ketika kita masuk kubur, dan yang kedua kegelapan ketika kita menghadapi datangnya hari kiamat. Dulmatul qabri wa dulmatul yaumal qiyamah. Masya Allah Ibu, umur dunia itu termasuk lama ya. Umur dunia itu termasuk lama. Kita lihat Nabi Muhammad, beliau meninggal berapa abad yang lalu. Sampai sekarang dunia masih tetap ada. Berarti lumayan lama juga kehidupan ini ya. Nah makanya kan akhirnya dunia ini tergantung yang Maha Kuasa nanti menentukan. Makanya saya kembali lagi kepada ibu semuanya, perbanyak bekal kita di dunia supaya kita berada di kubur kita tidak nelongso, ya, tidak sulit, tidak susah. Karena kuburan itu adalah tempat istirahat kita untuk menuju nanti hari
akhirat. Ulangi lagi Ibu, dulmatul qabri wa dulmatul yaumal qiyamah. Kegelapan ketika kita masuk kubur dan kegelapan ketika kita nanti menghadapi hari kiamat. Coba Ibu saya akan garis bawahi dulu ya. Allah berfirman kepada Nabi Musa, kami akan memberikan 2 penerangan dan 2 kegelapan. 2 penerangan, yang pertama apa tadi Ibu? Cahaya ketika diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, cahaya ketika diturunkannya bulan Ramadan. Kemudian kegelapan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu apa saja Ibu? 1, kegelapan ketika datangnya kubur. Dan yang kedua, kegelapan ketika menghadapi hari kiamat. Masya Allah ya. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya sisa umur kita untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali Ibu kalau misalnya nanti dari jamaah ada yang nanya kapan Ramadan akan dimulai, kita tunggu saja nanti hasil dari pengumuman pemerintah. Walaupun saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu sudah menentukan ya tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, berarti Jumat malam Sabtu. Tapi kita berkeinginan mudah-mudahan sama ya, supaya sama Ramadannya, sama juga nanti hari raya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf barangkali ini untuk masang lampu karena pagi-pagi Abang juga ada kegiatan. Saya juga kebetulan ada kegiatan, jadi paling nanti aja habis zuhur katanya. Jadi masang yang di atas aja, ada yang 4 itu karena kebetulan agak-agak suram katanya. Dan naiknya paling nanti yang sulitnya itu naiknya Ibu ya. Jadi naiknya itu harus pakai apa gitu kan ke atasnya. Kalau yang bawah-bawah ini masih terjangkau dengan tangga yang pendek gitu ya. Jadi karena kebetulan pagi-pagi ada kegiatan, insya Allah nanti habis zuhur aja untuk memasangkan lampu yang ada di atas ya. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.